Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nurani Asmara dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pemasangan kateter pada wanita sesuai SOP keperawatan yang baik dan benar. Oke, kita langsung masuk ke video bagaimana cara pemasangan kateter. Nah, tapi sebelum itu, melakukan pemasangan kateter, kita harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya pemasangan kateter itu? Nah, pemasangan kateter adalah suatu kegiatan yang kita lakukan dengan memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra. Tujuannya adalah untuk mengosongkan kandungan kemih pasien atau membantu pasien untuk mengosongkan kandungan kemihnya. Oke, lalu apa saja alat-alat yang kita butuhkan untuk memasang kateter? Oke, ini udah ada peralatan pemasangan kateter. Nah, untuk videonya kali ini kita akan melakukan pemasangan kateter pada wanita ya teman-teman. Nah, apa saja alat yang kita butuhkan? Yang pertama, kita butuh selang kateter untuk pemasangan kateter nanti. Terus kita urine bag untuk menampung urine bag seperti ini ya teman-teman. Ini digunakan untuk menampung urinnya yang nanti akan disambungkan ke selang kateter. Lalu selanjutnya kita butuh speed atau sped. Nanti kita boleh speed 10 cc, 15 cc, atau 20 cc. Nanti kita akan memasukkan sekitar 10-15 mili cc untuk pengisian balon. Selanjutnya kita butuh aquades untuk memasukkan ke dalam balon. Kalau tidak pakai aquades, bisa pakai udara. Selanjutnya kita butuh duk bolong. Lalu selanjutnya ada gel. Gel ini kita gunakan untuk pelemas pada selang kateter. Selanjutnya kita butuh perlak untuk pengalas apabila nanti ada urin yang berceceran tidak tercecer kemana-mana. Selanjutnya kita butuh plester. Untuk bentuk plesternya boleh bentuk yang mana saja. Selanjutnya ada gunting. Gunting ini nanti akan digunakan untuk menggunting plester. Nah, kita juga butuh nirbecken nanti untuk membuang sampah atau meletakkan alat yang sudah kotor. Lalu kita butuh handscoon steril untuk pemasangan kateter dan handscoon bersih untuk pulpahizin. Nah, untuk pulpahizin di sini kita udah ada kom yang isinya kapas yang udah dibasahi, boleh menggunakan normal salin atau menggunakan aqua steril. Oke teman-teman, ini alat-alat yang kita butuhkan untuk pemasang kateter nanti. Lalu selanjutnya kita cek bagaimana cara pemasangan kateter pada wanita. Baik teman-teman, setelah tadi penjelasan mengenai alat-alatnya, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana tata cara pelaksanaan pemasangan kateter urin pada pasien wanita. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, tentu saja kita harus cuci tangan. Setelah cuci tangan, selanjutnya kita masuk ke ruangan membawa alat-alat dan kita berikan privasi kepada pasien sebelum pemasangan kateter. Nah, kalau seandainya di sini sekarang di ruangan rawat atau seandainya lebih dari satu pasien, kita tutup gordeng, dan apabila hanya satu pasien saja, kita cukup tutup pintu. Intinya adalah kita harus tetap menjaga privasi pasien. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemasangan kateter. Pertama, kita gantung terlebih dahulu urine bag di sisi tempat tidurnya. Selanjutnya, setelah kita gantung, lalu kita bantu pasien untuk membuka pakaian. Kalau seandainya pakaian pasien belum dibuka, kita bantu untuk membukanya. Selanjutnya, kita posisikan pasien dorsal recumbens. Nah, nanti silakan teman-teman cek bagaimana sih posisi dorsal recumbens ini. Selanjutnya, kita pasang perlak agar nanti urinnya tidak berceceran. Nah, teman-teman jangan lupa tetap komunikasi pada pasien saat kita sedang melakukan tindakan. Nah, selanjutnya setelah kita pasang perlak pada pasien, kita juga
dekatkan nerbeken ke antara dua paha pasien agar nanti mudah mengalirkan urin atau membuang sampah. Selanjutnya, setelah semua persiapan selesai, kita langsung pasang handscoon untuk melakukan pulpa hygiene. Nah, di sini untuk lebih aman kita menggunakan aqua steril. Untuk pulpa hygiene tetap komunikasi kepada pasien bahwa kita akan membersihkan area vagina. Kita bersihkan menggunakan kapas. Membersihkannya adalah dengan cara membersihkan dari luar ke dalam. Pertama, kita bersihkan terlebih dahulu labia mayora. Setelah itu, kita akan membersihkan di labia minora. 1 kali usap dengan kapas yang kita bedakan posisinya seperti ini ya. Kita bersihkan. Nah, setelah bersih, kita akan masuk ke dalam pemasangan kateter. Namun, sebelum itu kita perlu ganti terlebih dahulu handscoon bersih kita dengan handscoon steril, dan juga kita ganti nerbekennya. Nah, ini handscoon sterilnya sudah terpasang ya. Selanjutnya, kita akan pasang duk bolong steril. Setelah kita sudah pasang duk steril kita, selanjutnya kita pemasangan kateter. Pertama, kita ambil kateter yang sudah dibuka, kemudian berikan pelumas untuk gel di sekitar 2 atau setengah cm untuk memudahkan dalam memasukkan selang kateternya. Baiklah, kita akan memasukkan kateter ke lubang uretra. Yang perlu kita perhatikan adalah lubang uretra berada di paling atas ya teman-teman, di area sekitar klitoris. Kita masukkan ke lubang atas yang kecil, kita masukkan 2,5 cm sampai 5 cm kita masukkan. Nah, apabila teman-teman ragu, bisa kita masukkan hingga urinnya keluar. Nah, di sini anggap urinnya sudah keluar ya teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan udara atau cairan ke dalam selang kateternya sekitar 10-15 cc, tergantung kebutuhannya. Masukkan di bagian ini ya teman-teman. Masukkan secara perlahan. Anggap ini urinnya sudah mengalir ya teman-teman. Apabila urinnya sudah mengalir, silakan diklem atau tetap arahkan ke bengkok agar urinnya tidak tercecer kemana-mana. Lalu selanjutnya tarik secara perlahan kateternya pada tahanan. Apabila sudah ada tahanan, lepaskan duk bolongnya. Lalu selanjutnya kita hubungkan selang kateter dengan urin bag. Nah, lalu kita biarkan urinnya mengalir. Selanjutnya kita fiksasi kateter agar tidak tertarik kemana-mana. Di paha yang kemana urin bagnya kita gantung. Nah, setelah kateternya terpasang, komunikasikan pada pasien bahwa kateter sudah terpasang. Selanjutnya kita bantu kembali untuk memasangkan pakaian pasien. Lalu apabila sudah selesai, kita bereskan semua alat-alat yang telah kita gunakan saat pemasangan kateter tadi. Selanjutnya kita buka handscoon dan cuci tangan, dan jangan lupa dokumentasikan tindakan yang telah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video ini mengenai prosedur pemasangan kateter yang baik dan benar sesuai SOP keperawatan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.